Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, di video kali ini kita ada request lagi dari salah satu komentar yang ada di video sebelumnya untuk melakukan analisa pada koin BOME, ya. Jadi, koin ini saya belum pernah trading juga, teman-teman, tapi saya tahu tentang koin ini, dan kalau tadi saya lihat sekilas di chartnya, ini dia baru rilis di tahun 2024, ya. Karena koin ini punya logo hampir mirip-mirip dengan PP, teman-teman, ya. Jadi, waktu dia muncul di Binance dan di exchange lainnya, saya cukup notice dengan koin ini, saya pikir ada orang yang bikin kembaran dari koin PP, ya. Nah, dan saya tidak trading ya teman-teman di koin ini ya. Jadi, saya benar-benar buta tentang koin BOME ini, dan kita akan cari tahu melalui video ini. Nanti kita akan analisa dari sisi fundamental dan juga dari sisi analisa teknikalnya. Jadi, kita ingin tahu kira-kira BOME ini adalah koin yang bisa kita pakai buat trading kah, bisa kita pakai buat holding atau tidak gitu ya. Dan nanti semuanya pasti akan kita dapat jawabannya dari analisa yang sudah kita lakukan. Tapi sebelum itu teman-teman, silakan tonton dulu video yang berikut ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja, dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC APP. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya, dan kita akan belajar tentang analisa teknikal, di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView, dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkapkan fitur dan benefitnya. Jadi ada BTC APP, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar ini sudah muncul chart dari koin BOME dengan time frame daily dan juga menggunakan Binance sebagai acuan pergerakan harga dan chartnya. Dan teman-teman lihat ya, BOME saat ini sedang membuat pergerakan uptrend yang bisa kita lihat dari time frame daily-nya. Nanti kita lakukan analisa pada teknikalnya. Nah, kita sekarang masuk dulu ke sisi fundamentalnya, dan kita sama-sama lihat dari coin market cap untuk koin BOME ini, teman-teman. Jadi BOME ini singkatan dari Book of Meme ya, teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini market cap-nya itu sekitar 541 juta, 45 dolar ya teman-teman ya. Jadi 500-an juta dolar ya untuk market cap-nya ya. Dibilang kecil enggak, ini lumayan market cap-nya. Lalu kemudian volume trading 24 jam itu di 168 juta dolar. Jadi ini juga not bad ya secara volume trading. Artinya memang ini koin banyak yang pakai buat trading holding juga, sepertinya begitu. Nah, kemudian di sini ada total supply-nya udah dikasih tahu, tapi maksimal supply-nya itu masih tidak ada data ya. Jadi maksimal supply ini ya kemungkinan masih bisa dibuat oleh si developer coin ini, teman-teman ya. Terus kemudian kita lihat dari sisi harga ya. Dari harganya dia itu all time high itu pada tanggal 16 Maret ya. Lalu kemudian dia sekarang sedang minus 72% ya. Dari chart juga tadi kita lihat ada penurunan terus-menerus, dan baru-baru ini ada perubahan shifting dari chartnya ya. Lalu kemudian dari all time low-nya dia udah naik sampai 800% ya. Nah, kemudian untuk penjelasan tentang Book of Meme ini ada penjelasan dari chart dari coin market cap ini tentang Book of Meme ini, teman-teman ya. Jadi ini merupakan project experimenter yang ada hubungannya dengan Web3, lalu kemudian meme coin dan juga shitcoin ya, trading shitcoin dan juga gambling ya. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu paham banget sih sebenarnya ini koin ini dibikin untuk apa. Yang jelas pertama dia meme coin, yes. Tapi kalau kita lihat dari dia punya websitenya yang saya buka ini, teman-teman ya. Jadi ini sepertinya mau dibikin ada utility-nya ya. Hampir sama seperti
koin Doge, kemudian koin Shiba yang dibikin ada utility-nya ya. Dan teman-teman bisa lihat nih, ini adalah di sini dituliskan many useful tools we publish on in Book of Meme. Jadi ada tools-tools yang akan dipublish di dalam Book of Meme ini teman-teman ya. Nanti bisa dipakai buat ini ya. Detailnya saya tidak terlalu mengulik lebih dalam ya. Kalau misalnya teman-teman ingin holding koin ini, saya rasa perlu untuk mempelajari lebih dalam tentang koinnya dan project yang akan dia bikin ke depannya. Ya, saya hanya melihat dari sisi fundamental untuk analisa dari sisi volume dan sebagainya aja teman-teman ya. Nah, terus kita lihat lagi ke bagian bawah ya. Di sini oke, nggak ada ya di sebentar, kita cek dulu ya. Dia nggak ada penjelasan ini ya, berapa persen yang sudah di hold dan sebagainya ya. Oke, kayaknya sih nggak ada ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa dapatin data berapa persen yang sudah di hold, ditradingkan dan sebagainya ya. Terus untuk komunitas sih di sini cukup bagus ya, 79% itu mengatakan bahwasanya bakal akan bullish untuk koin BOME ini teman-teman ya. Nah, saya rasa cukup ya untuk analisa tentang koinnya. So far sih kalau untuk saya sih asalkan dari market cap-nya cukup bagus, terus kemudian volume tradingnya juga cukup bagus. Ini koin sih oke untuk ditradingkan ya. Kalau untuk di holding sih, karena ini market cap-nya gede, menurut saya juga not bad untuk kita holding ya. Walaupun secara detailnya saya tidak tahu persis banget tentang kegunaan dari BOME ini. Dan yang saya tahu dia adalah meme coin teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian chart aja kali ya, untuk lebih jelasnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari time frame daily ini saya pakai pad di sini. Ya, waktu dia muncul, dia naik tinggi banget ya. Jadi saya asumsi dia naik sampai sini aja dulu, karena layarnya nggak cukup teman-teman. Ya, terus dia turun ke sini, lalu kemudian naik ke sini, turun lagi, ya. Terus naik ke sini, tapi tidak berhasil untuk melewati yang ini lagi, sehingga dia terus-menerus turun, ya. Terus dia buat lagi lower high di sini, terus lower low lagi, lebih rendah dari ini, ya kan, lower high, lower low. Nah, sayangnya yang lower low kali ini tidak berhasil bikin lower lagi. Jadi di sini sudah bakal ada perubahan atau shifting yang terjadi ya. Tapi ternyata tidak teman-teman. Di sini dia terjadi yang namanya equal high, equal low teman-teman ya. Equal high, equal low terjadi di sini. Baru kemudian dia akhirnya membuat satu perubahan struktur pergerakan ya. Dan di sini terjadi yang namanya change of character atau perubahan karakter dari si chartnya ya. Jadi ini adalah higher high-nya teman-teman yang terbentuk ya. Saat ini sedang membentuk higher low ya. Kalau memang dia bakal terus akan menunjukkan pergerakan harga naik setelah ini, maka akan ada higher low di area sini. Tapi kalau dia tembus yang di bawah sini, maka ini berubah lagi shiftingnya menjadi pergerakan harga turun ya. Tapi harusnya sih enggak ya, harusnya sih ini bisa jadi higher low yang dia bentuk, artinya pergerakan paling rendahnya mungkin cuma sampai sekitar sini aja teman-teman ya. Baru nanti dia bisa naik lagi nanti ya. Jadi secara gambaran besar untuk time frame daily, saat ini sih pergerakannya pergerakan kenaikan ya. Dan saya berharap mungkin ini yang paling bawah ya harusnya ya. Kalau misalkan akhirnya ini jadi yang terbawah, berarti kita bisa ambil garis begini untuk mengambil pola ya. Sehingga nanti berikutnya kemungkinan besar dia akan naik di sekitaran sini ya. Jadi 0,013 something lah ya. Mungkin dia akan ke sana. Ya, ini pergerakan yang sudah bisa kita baca dari time frame daily. Tapi ingat ya teman-teman ya, kalau misalkan dia akhirnya turun ke bawah sini, melewati yang ini, berarti dia shifting lagi. Artinya yang tadinya hampir mau bikin tren naik, dia berubah lagi menjadi tren turun. Jadi ini patut ditunggu sih ya kalau saya bilang ya. Patut ditunggu untuk lihat apakah dia bakal lebih rendah lagi atau ternyata tidak sampai lebih rendah. Ya kalau tidak sampai lebih rendah berarti konfirmasi sudah ini bakal uptrend ya. Nah, ini dari time frame daily ya. Time frame besarnya pergerakan Oktober ini menunjukkan pergerakan yang dia itu pola naik teman-teman ya. Ya, tapi sekali lagi nanti kita lihat lebih dalam lagi berhasilkah dia lewati area yang cukup kuat di bagian bawah tadi. Nah, sekarang kita turun dulu ke bagian 4 jam. Kita lihat dulu dari sisi 4 jam ya. Kalau 4 jam mungkin kita akan fokus ke area sini aja kali ya. Jadi yang belakang-belakang kita nggak lihat lagi, kita fokus pada area sini aja. Nah, kalau di area sini, teman-teman bisa lihat ini lebih cenderung ke sideways dan mengarah turun ya. Jadi sideways mengarah turun teman-teman ya. Nih, area kuat sebelumnya kan di sini nih, area kuat, tapi tembus kan lewat di sini. Nah, ini di sini terjadi yang namanya ini area kuatnya ya, sampai sini ya.
Jadi di sini terjadi namanya liquidity. Jadi ada dua liquidity yang dibentuk oleh koin BOME ini ya, dan itu berhasil melikuidasi orang-orang yang melakukan trading future di sini ya. Ini likuidasi pertama terjadi di sini, terus kemudian likuidasi kedua terjadi di sini ya. Oke, nah terus kemudian akhirnya dia sempat naik, terus saya sekarang turun lagi ya, dan akhirnya melewati area ini teman-teman ya. Jadi saat ini memang dia cenderung turun ya, kalau kita lihat untuk jangka pendeknya ya, cenderung turun dan dia berhasil shifting di sini. Terus kita pakai pad untuk melihat polanya ya. Jadi yang bagian atas ini kita nggak ambil, kita ambil langsung yang di sini aja. Di sini turun ke bawah. Nah, terus harusnya kalau memang tren turun, ini harusnya lebih bawah lagi, tapi tidak berhasil, dia sampai di sini aja. Nah, terus kemudian dia naik sampai sini, turun sampai sini, naik lagi sampai sini, terus sekarang turun, ya. Nah, dari pola ini, pola time frame 4 jam ini, yang bisa kita ambil kesimpulan sekarang ini adalah, ini sedang tren turun, teman-teman, ya. Jadi, ini udah terjadi namanya shifting di sini, jadi ini bisa disimpulkan, ini udah menjadi BOS ya di sini, change of character di sini, kita klik dulu bagian ini, saya ubah dulu, ya. Nah, ini menjadi change of character, jadi harusnya setelah ini dia bisa naik dulu ya. Cuma saya nggak tahu dia di bawahnya akan sampai kemana ya. Untuk batasannya mungkin bisa ambil yang bagian sini, ini batasan sini, ini ada order block di sini juga, ini batas paling bawahnya di sini, ya. Jadi kita bisa ambil garis saja kali cukup ya. Di sini kita pakai garis, ya. Nah, bisa nggak dia turun ke bawah sini? Kalau dia berhasil bawah sini dan mantel balik, berarti ini akan menjadi area lower low-nya dia untuk dia naik ke atas lagi nanti, teman-teman, ya. Tapi ingat ya, kita lihat dulu berhasil nggak? Karena batas atasnya yang ini nih, yang dia harus tembus nih, ya. Ini batas atasnya yang dia harus tembus, terus kemudian satu lagi yang ini, yang paling tinggi, ya. Jadi ada beberapa area yang harus berhasil dia tembus, sehingga konfirmasinya jauh lebih jelas. Kalau misalkan setelah ini dia turun, ya, katakanlah dia turun ya, sampai sini, dia berhasil turun sampai sini, terus kemudian dia naik, teman-teman harus pastikan naiknya melewati ini ya. Kalau dia tidak lewati ini, maka hati-hati, ini tren turun ya. Dia akan bikin lower high di sini, dan dia akan bikin lower low lagi nanti di sini. Ya, jadi perlu waspada dulu untuk koin BOME ini kalau saya lihat dari sisi time frame 4 jamnya. Nah, coba kita fokus ke yang lebih pendek 1 jam, dan ini menjadi area trading kita nanti teman-teman ya. Ini saya nggak hapus ya, saya ke 1 jam, kita lihat dari sisi 1 jam. Ya, jadi teman-teman udah tahu ini adalah area untuk sideway-nya. Di sini sudah terjadi, geser dulu ya, di sini sudah terjadi 2 kali liquidity area. Dan saat ini, nih, ini sideways banget ya teman-teman ya. Terus dia kena liquidity, terus akhirnya berhasil naik, terus turun lagi sekarang ini. Nah, kalau di sini, ini bisa kebaca nih, pola tren turun nih. Ya, dari atas, turun ke bawah, naik lagi, ke sini aja, ini paling tinggi. Ya, terus akhirnya berhasil turun lagi. Naik dikit aja ya, terus turun lagi. Nah, tinggal ini nih. Tinggal ini kita lihat, dari time frame 1 jam, berhasil nggak dia lewat ini? Kalau tidak berhasil, berarti ini masih tren turun teman-teman. Ya, masih akan turun ke bawah. Ya. Nah, again ya, kalau trennya sudah terbaca, kita harus ngikutin tren. Kalau bisa, jangan kita lawan tren, teman-teman ya. Karena lawan tren itu agak berbahaya, ya. Tapi kalau kita masuk salah posisi bagaimana? Nggak jadi masalah ya, nanti kita bisa buy lagi lebih deep lagi nanti. Jadi untuk posisi saat ini yang saya lihat ini adalah tren turun yang dibentuk sama dia. Jadi ini ada lower high, lower low, lower high, lower low lagi, lower high lagi, lower low lagi, lower high lagi. Lower high-nya dia lagi akan bentuk ya. Jadi yang berikutnya dia bakal bikin lower high di sini nih. Nah, batasnya sampai mana masih belum jelas kita. Yang jelas ini dia akan bikin lower high. Kalau dia bikin lower high, kita jangan masuk untuk nge-short teman-teman koin ini ya. Tapi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian di koin ini, udah boleh belum ya? Saya bilang jangan dulu, tunggu dulu konfirmasi setelah dia, ini contoh ya, misalkan dia bikin begini nih. Dia lewatin ini, terus akhirnya begini. Nah, disinilah calon-calon kita nanti beli teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen beli koinnya, tunggu momentum begini terjadi dulu. Ya, atau teman-teman pengen ngelong ya tunggu momentum ini terjadi dulu. Ya, kalau belum terjadi jangan coba-coba ya. Kita hapus, oke. Jadi asumsi sekarang kita ini adalah ini tren turun, teman-teman ya. Batas paling bawah adalah di sini ya. Sehingga kita bisa ambil bagian atasnya yang ini dan kita bisa pakai seperti biasa
Fibonacci kita di sini ya. Ambil di area paling atas ini. Terus kemudian kita buka setup-nya dan kita lihat ya. Oke. Nah, kalau tadi dari time frame daily-nya, kita sama-sama tahu ini bakal terjadi tren naik. Terus kemudian time frame 4 jam juga tadi menunjukkan akan ada tren naik, tapi time frame 1 jam itu menunjukkan penurunan. Nah, artinya apa? Artinya penurunan ini bisa jadi hanya sementara, ya. Jadi dia tidak akan turun sampai drastis lagi. Kemungkinan besar hanya akan terjadi sementara, dan setelah itu akan ada pullback, teman-teman, ya. Kalau teman-teman ingin trading pendek saja untuk koin ini, teman-teman bisa ambil posisi yang sudah saya tampilkan di layar ini, ya. Jadi untuk saat ini harganya ini sedang berada di bawah, ya. Jadi ini area TP sebenarnya kalau dari koin BOME, terus dari Fibonacci retracement yang saya pakai ini area TP, teman-teman. Untuk area OP, teman-teman nanti harus buka di daerah sini. Tapi kalau dia udah daerah sini, jangan buka short sih sebenarnya ya. Ini malah jadi ngaco ya. Nanti kalau kita buka short, justru di sini udah terjadi shifting dia ya. Jadi paling baik kayaknya kita buka long di sini, teman-teman ya. Kayaknya nggak cocok kita buka short. Ya, lebih baik kita buka area long, dan kita ambil batas bawahnya yang ini aja. Yang bisa ini juga ya. Kalau misalkan mau lebih aman, kita ambil yang lebih bawah lagi aja. Ini jauh lebih aman, ya. Tapi takutnya nggak kena nanti, ya. Tapi kalau kita mau ambil aman sih, kita boleh ambil yang ini ya. Jadi coba kita ambil yang ini dulu, teman-teman. Kita lihat dulu, kira-kira ideal nggak ya kita ambil satu ini. Oke. Ini ideal teman-teman ya. Jadi ini cukup ideal untuk kita ambil posisi long di sini. Karena ingat ya, so far dia masih tren naik dari jangka panjangnya. Jadi kita ikutin tren yang berjalan. Oke. Ini udah muncul ya. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi kemungkinan kalau misalnya dia turun, saat ini sudah sentuh melewati harga OP pertama kita, ya. Jadi nanti kalau teman-teman nonton video ini, pastiin harganya itu sudah ada di mana, jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Untuk OP pertama, teman-teman bisa buka di 0,008068. Harga saat ini, harga video ini dibikin, itu di 0,007855. Artinya sedang di bawah harga open posisi yang pertama dari tabel Fibonacci yang saya buat ini ya. Dan waktu merekam saya ini jam 16.50 sampai jam 5 sore, teman-teman ya. Nanti sesuaikan dengan waktu teman-teman nanti ya. Nah, ini adalah OP pertama, dan kalau ini sekarang turun terus, artinya bagus. Mungkin OP pertama teman-teman itu akan ada di OP yang kedua nanti ya. Jadi nanti teman-teman bisa geser ini ke bawah ya. Jadi untuk saat ini OP pertama ada di 0,008068, dan harga sekarang di bawah itu berarti bagus ya. Terus kemudian OP kedua di 0,007166, dan OP ketiga itu di 0,006355. Untuk teman-teman yang trading di future market, stop loss-nya taruh di 0,005514 ya. Terus kemudian TP-nya bisa ambil di 0,008955. TP kedua silakan ambil di 9720, dan TP ketiga silakan ambil di 0,010569 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas, berarti tren naik akan terjadi. Nanti teman-teman bisa masuk lagi posisi long untuk yang track berikutnya. Kalau misalkan ini berhasil TP di sini nanti, ya. So far sih saya melihat untuk kondisi saat ini kan sekarang market turun terus ya teman-teman, gara-gara kemarin ada news ya. Dan memang untuk news itu agak sulit kita melakukan analisa, karena news itu something yang tidak bisa ditentukan. Memang bisa kadang-kadang terbaca, tapi somehow nggak bisa terbaca ya. Jadi teman-teman perlu melakukan beberapa kali pembelian untuk jaga-jaga supaya kalau misalkan news besar, ya nanti teman-teman tidak ambil satu posisi aja, tapi juga bisa ambil beberapa posisi. Ini adalah bagian dari strategi trading, dan strategi ini sebenarnya tergantung dari masing-masing ya. Nah, kalau saran saya sih, saya pakai cara ini teman-teman, supaya pertama menghindari likuidasi, yang kedua adalah saya kan selalu baca market ya, jadi bisa jadi open posisi kedua, ketiga saya itu bisa saya tunda melihat perkembangan dari market berjalan ya. Tapi saya bisa buka OP kedua, OP ketiga teman-teman ya. Nah, ini adalah signal saya untuk koin BOME ini. Untuk jangka panjang, koin ini oke. Market cap-nya besar, volume tradingnya juga lumayan ya. Terus kemudian dari chart, memang dia mengalami penurunan untuk time frame daily, tapi di bulan Oktober ini dia sudah mengalami kenaikan. Jadi kayaknya cukup oke untuk kita bisa melakukan DCA di koin BOME ini ya. Nah, kalau teman-teman ingin trading, nah ini adalah yang di layar ini adalah area-area yang teman-teman boleh beli, dan area-area nanti teman-teman boleh TP di situ ya.
Dan saya rasa cukup ya untuk analisa koin BOME di video kali ini, dan videonya udah terlalu panjang juga. Nanti kita akan bikin lagi analisa koin berikutnya, karena ada beberapa teman yang request di komentar, dan saya harus bikin lagi beberapa video untuk koin lain ya. Nah, saya rasa cukup teman-teman untuk koin BOME ini analisanya. So far sudah saya kasih kesimpulannya tadi, jadi teman-teman tinggal ikutin aja apa yang saya sarankan, tapi ingat ya, tetap dior teman-teman, tetap lakukan analisa sendiri, jadikan aja sebagai masukan ya. Kalau memang teman-teman nanti interest untuk bergabung di dalam tradingnya ini, ya teman-teman tinggal ikuti aja yang saya sampaikan di dalam video ini. Oke? Nah, sekian teman-teman video dari saya, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.